Sobat Podcast, balik lagi bareng kita di Pisiotalk. Jadi hari ini kita bakalan bincang-bincang lagi sama narasumber kita. Jadi hari ini ada Pak Dion. Nah, silakan Bapak untuk mengenalkan. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Diono. Biasa dipanggil oleh rekan-rekan di kampus dengan Dion. Saya adalah dosen dari Prodi D4 Fisioterapi Stikes Nasional. Bapak selain apa? Bapak ini kan fisioterapi ya Pak? Ya. Nah, Bapak itu ngambil di bidang apa? Oke, kalau untuk spesifik sendiri, saya lebih berminat di bidang sport, olahraga dan muskuloskeletal. Selain di kampus Stikes Nasional, Bapak kegiatannya apa nih Pak sebagai fisioterapi nih? Oke, untuk kegiatan selain saya aktif sebagai staf pengajar di Stikes Nasional, untuk praktik saya biasanya cuma melayani home visit atau pasien yang sudah janjian dengan saya. Jadi saya nggak spesifik praktek di klinik. Kalau dulu sebelum pandemi, biasanya juga jadi pendamping event-event olahraga atau tim-tim olahraga ketika mereka bertanding gitu Mbak. Jadi sebelum pandemi itu berarti Bapak kayak ikut di klub-klub gitu Pak? Apa cuman misalnya ada pertandingan aja? Oke, biasanya ada beberapa klub yang memang sudah kenal. Jadi kalau mereka ada event atau mereka bikin suatu event, jadi saya diminta untuk mendampingi acara tersebut. Biasanya juga saya ngajak beberapa rekan-rekan mahasiswa yang udah senior di kampus. Jadi untuk pengalaman mahasiswa juga. Tapi berarti Bapak kalau pas ada event-event gitu ya Pak sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi. Baik itu mereka bertanding atau mereka ada turnamen atau kejuaraan gitu biasanya. Kan ada tim medis yang berjaga tuh. Biasanya saya jadi salah satu staf terapinya di situ. Kalau misalnya Bapak setelah pandemi ini gimana Pak kegiatannya? Oke, di masa pandemi ini fokusnya ke ngajar ya, karena memang pokoknya di situ, intinya di situ. Kalau untuk kegiatan-kegiatan pendampingan klub olahraga selama pandemi ini berhenti karena memang nggak ada event olahraga kan. Untuk event olahraga di masa pandemi ini ditiadakan. Paling yang masih jalan beberapa ada konsultan, jadi ada beberapa orang yang minta konsultasi tentang cedera olahraga yang mereka alami ke saya. Terus ada beberapa juga yang aktif sampai sekarang itu ya paling visit pasien. Jadi ada pasien menghubungi saya, terus kita janjian ketemuan, treatment gitu. Berarti kalau selama pandemi ini harus janjian dulu ya Pak? Ya, karena memang saya juga menerapkan prokes yang cukup ketat gitu Pak. Dibatasi berarti ya Pak jumlahnya kalau misalnya? Dan dibatasi dan saya memilih hanya beberapa orang yang sudah saya kenal dan saya tahu riwayatnya seperti apa. Ya. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau misalnya di fisioterapi olahraga itu lingkup apa ilmunya tuh kayak gimana sih Pak? Oke, jadi kalau fisioterapi olahraga sendiri itu mungkin yang selama ini diketahui masyarakat umum kan hanya yang menangani ketika atlet itu cedera atau ada pasien yang mengalami cedera olahraga itu larinya ke fisioterapi. Padahal kalau kita bicara tentang lingkup fisioterapi di olahraga itu sendiri cukup luas menurut saya. Karena pengalaman saya, kita itu sebagai seorang fisioterapis nggak hanya menangani pasien yang cedera, tapi bisa juga kita berkontribusi untuk memberikan edukasi kepada para atlet agar menghindari resiko cedera. Terus memberikan dosis latihan fisik. Jadi kita memberikan dosis latihan fisik yang sesuai dengan kebutuhan atlet itu sendiri. Bisa nanti kita koordinasi dengan pelatih fisik. Jadi kan kalau klub profesional itu biasanya mereka punya pelatih fisik, atau kalau klub-klub kecil biasanya mereka punya pelatih umum. Nah, nanti biasanya pelatih umum itu, pelatih klubnya itu nanti ngobrol dengan fisioterapis, ada beberapa yang dikeluhkan tentang atletnya, ada yang kurang di power, ada yang kurang di endurance. Itu nanti bisa kita buatkan desain latihan khusus. Jadi biar kekurangan-kekurangan mereka itu bisa terpenuhi. Jadi biar komponen fisik mereka balance lah. Jadi bisa balance antara power,
endurance, terus flexibility-nya itu bisa seimbang semua. Nah, selain itu kan di olahraga prestasi ya. Kalau saat ini kan yang lagi rame karena COVID, banyak masyarakat yang sudah sadar kesehatan, mau meningkatkan imunitas dengan olahraga, tapi mereka nggak tahu harus ngapain, biasanya kan gitu. Ada juga yang beberapa menanyakan aktivitas fisik apa yang cocok untuk di masa pandemi seperti ini. Pengalaman saya juga beberapa kali memberikan tips and trik bagaimana sih aktivitas fisik yang mudah dan bisa dilakukan sehari-hari gitu. Terus kalau di klub lagi, biasanya atlet itu kebanyakan ya, atlet itu apalagi yang masih muda, itu mereka sangat ingin sekali menunjukkan performa terbaiknya. Nah, di situ terkadang mereka ketika bertanding mereka cedera, mereka tidak mau mengakui kalau mereka cedera. Mereka masih optimis bahwa mereka masih bisa bertanding dengan baik gitu ya. Nah, di situ juga kadang peran terapis itu memberikan pencerahan lah, memberikan pengertian kepada atlet bahwa mereka tuh harus tahu batas kemampuan mereka. Jangan sampai mereka memaksakan bertanding sekali, tapi nasib kedepannya itu akan memperburuk karir mereka di olahraga. Karena biasanya sesuatu yang dipaksakan itu akan berakibat cedera yang lebih parah. Nah, kebanyakan atlet-atlet muda itu masih bersikeras untuk menunjukkan performa terbaiknya. Jadi kita memberikan pengarahan, memberikan pengertian biar mereka tuh tahu batas kemampuan. Biar mereka kalau cedera ya harus berhenti. Biar nanti cederanya nggak semakin parah, biar nanti proses pemulihannya bisa cepat dan maksimal, gitu Mbak. Kalau misalnya selama Bapak menangani atlet-atlet nih Pak, cedera yang paling sering terjadi itu apa Pak? Oke, cedera yang paling sering terjadi ini tergantung jenis olahraganya juga sih, tapi menurut pengalaman saya, cedera yang paling sering itu adalah cedera jaringan lunak, baik itu di otot maupun di ligamen. Biasanya terjadi penarikan atau penguluran yang berlebihan di otot atau ligamen di persendian. Biasanya sih yang sering di area lutut sama pergelangan kaki, di ankle, itu paling sering terjadi. Kalau kalau jenis cederanya itu yang pernah Bapak tangani yang paling berat tuh apa Pak? Yang paling berat kalau kejadian di lapangan patah tulang. Patah tulang. Ya, jadi patah tulang itu menurut saya cedera yang parah ya, karena memang pasien atau atlet itu langsung tergeletak di lapangan, nggak bisa ngapa-ngapain, patah tulang. Dan kalau patah tulang di lapangan, fisioterapis nggak bisa berbuat banyak selain memberikan pengamanan pada atlet termasuk cederanya. Kita berikan imobilisasi, terus kita rujuk ke rumah sakit langsung gitu. Kalau penanganan pertama misalnya ada cedera di lapangan, itu penanganan pertama yang paling tepat tuh apa Pak? Oke, penanganan pertama yang paling tepat adalah kita harus mengamankan atletnya. Jadi itu yang paling utama. Maksudnya diamankan gimana ya? Kita amankan pasiennya atau atletnya. Kalau mereka cederanya di tengah lapangan, kita ajak dulu mereka keluar lapangan. Kalau mereka bisa berjalan sendiri, kita tuntun untuk berjalan sendiri. Kalau memang mereka butuh bantuan ya kita tandu. Itu yang paling utama. Biar apa? Biar atlet yang cedera ini tidak mengganggu jalannya pertandingan. Terus dia juga bisa ditangani lebih baik di pinggir lapangan. Nah, setelah itu biasanya kalau di fisioterapi olahraga itu ada prinsip pressure. Ya, ada pressure itu P-nya protektif, R-nya rest istirahat, I-nya icing, terus C-nya kompres, E-nya elevasi, R-nya itu referral. Tapi ada juga beberapa yang menganut paham price aja, nggak pakai R.
Nah, protektif tadi kita amankan dulu nih pasiennya nih, kita bawa ke lapangan biar dia nggak mengganggu perjalanannya pertandingan, ya kan? Kalau udah, biasanya kalau saya sebelum saya reskan, itu sambil direskan sambil saya tanya-tanya pasiennya. Tapi sebelum saya tanya-tanya, saya juga mengamati. Kalau bahasa di fisioterapi itu inspeksi. Jadi kita amati kondisinya seperti apa, apakah dia menahan nyeri atau tidak, kita lihat dari ekspresi wajahnya. Terus kita lihat juga area yang tadi mengalami cedera di mana. Nah, yang tidak boleh dilupakan dari seorang fisioterapi ketika mendampingi pertandingan adalah kita harus memperhatikan jalannya pertandingan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika terjadi cedera, kita bisa melihat bagaimana sih cedera itu terjadi. Nah, itu nanti akan sangat membantu sekali kita dalam penanganan cedera. Kalau kita tahu mekanisme cedera itu terjadi, paling nggak kita tahu, oh tadi cederanya seperti apa, prosesnya seperti apa, kita tahu. Nah, sambil diistirahatkan itu kita tanya-tanya kondisi pasiennya, terus kita amati nyerinya seberapa parah, terus kita tanya apa yang dirasakan pasien. Jadi dia ngeluh empati, ngeluhin nyerinya di mana. Kalau dia sudah bisa diajak komunikasi, berarti kita sambil melihat, meninspeksi sambil anamnesis, sambil kita tanya-tanya kondisinya seperti apa. Kalau kita sudah dapat informasi yang kita butuhkan nih, kita sudah tahu cederanya di bagian mana, tingkat nyerinya seperti apa, kita tahu tingkat kesadaran atletnya seperti apa, baru kita bisa memegang, palpasi kalau bahasa di fisioterapinya. Kita palpasi, kita pegang, kita cek. Nah, ketika kita cek itu apa aja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, di situ apa yang kita rasakan ketika kita sentuh, kita pegang? Apakah ada peningkatan suhu lokal? Terus apakah ketika kita sentuh itu pasien atau atlet itu merasakan nyeri? Jadi kan ada beberapa cedera kalau disentuh dia akan tambah nyeri tuh, akan tambah sakit. Terus ketika sudah kita palpasi, kita lihat apakah ada perbedaan struktur dengan kondisi normalnya. Ketika kita sudah melakukan palpasi secara komplit, nanti kita lakukan pemeriksaan gerak. Kita gerakkan dulu secara pasif. Gerak pasif itu berarti kita yang menggerakkan, pasiennya diem aja. Kita gerakkan, gerak pasif gimana? Ada nyeri nggak? Bisa nggak? Ada suara aneh-aneh nggak? Ada krepitasi nggak? Gitu ya. Oke, gerak pasif aman, bisa. Berarti kita lanjutkan ke gerak aktif. Oke. Kalau gerak aktif sama juga, kita harus tahu ada nyeri nggak, bisa full nggak gerakannya, terus ada suara aneh-aneh juga nggak. Gitu. Kalau aktif udah bisa, terus kita mantap pasien untuk melawan tahanan. Jadi kita suruh pasien untuk melakukan gerakan dan kita berikan tahanan, mulai dari tahanan ringan sampai tahanan berat. Oke, kalau tahanan sudah bisa, terus kita minta pasien untuk melakukan gerakan-gerakan ringan, kayak berdiri, terus loncat-loncat kecil gitu. Nah, ketika di perjalanan proses pemeriksaan itu nanti ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh atlet, itu nanti baru kita ambil tindakan. Biasanya yang sering terjadi, sering dilakukan itu adalah pemberian kompres es. Ya, kenapa kok kompres es? Karena kita tahu bahwa es itu nanti akan memberikan efek anestesi lokal. Jadi dia akan bisa meredam nyeri lokal di area yang cedera. Yang kedua, suhu dingin itu nanti bisa berefek ke pembuluh darah dan jaringan di sekitar. Jadi kalau diberi kompres es itu harapannya nanti pembuluh darahnya akan mengalami fase kontriksi, jadi dia akan mengecil, tidak akan terjadi pendarahan berlebihan di situ. Juga nanti supaya tidak terjadi pembengkakan yang berlebihan juga. Oke, biasanya kalau es, kalau cuma cedera ringan itu kita kompres 10-15 menit, itu pasien juga sudah bisa bergerak dengan lebih nyaman. Jadi dia bisa melakukan pertandingan lagi kalau cederanya ringan. Terus kalau kita es, terus pasien ternyata belum mampu nih lanjut ke pertandingan, kita lanjutkan ke step berikutnya. Jadi misal kita udah kasih es, terus kita kompres, kita tekan pakai apa? Kita tekan pakai esnya itu tadi.
Jadi sambil dikompres, sambil kita lakukan penekanan ringan gitu. Nah kalau sudah itu kita elevasikan, maksudnya dielevasikan di sini kita naikkan, kita tinggikan, kita berikan posisi jaringan yang cedera atau organ yang cedera itu lebih tinggi dari posisi jantung. Biar apa? Biar pembuluh darah venanya ngalirnya lancar. Terus kalau memang cederanya parah, kita tidak bisa menangani di pinggir lapangan, kita rujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Tuh. Nah kalau misalnya waktu kan tadi Bapak menjelaskan di awal kan kita tanyakan juga pada atlet, misal atlet cederanya di sebelah mana. Kalau misalnya kayak atletnya itu nggak bisa menjelaskan letak sakitnya di mana, itu terus gimana Pak? Nah itu tadi saya bilang pentingnya kita mengamati jalannya pertandingan kan. Kalau kita ngamati jalanan pertandingan, paling nggak kita bisa tahu persis kejadian cedera. Nah ini yang bisa menjadi backup kita ketika si atlet ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Atau orang kan kalau kesakitan hebat dia nggak bisa fokus ya, dia cuma bisa merasakan nyeri, jadi diajak ngobrol dia nggak bisa fokus. Nah kalau kita tadi luput misal nggak menyaksikan pertandingan, terus pasien juga nggak tahu nih, dia nggak bisa bilang sakitnya di mana, kita bisa lihat bahasa tubuhnya, pergerakannya seperti apa. Orang itu kalau bisa mengalami kesakitan cenderung melindungi bagian yang sakit. Biasanya bagian yang sakit itu dipegangi. Ya itu udah naluri manusia lah. Nah itu bisa kita lakukan pakai seperti itu. Jadi kita lihat bagian mana sih yang paling dilindungi oleh si atlet, terus dipegang. Nah itu bisa mengindikasikan cederanya di situ. Kalau misalnya ada luka terbuka gitu, penanganannya gimana Pak? Oke, penanganan luka terbuka. Biasanya tim medis di lapangan itu nggak cuma fisioterapis, tapi juga ada dokter jaga. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang berjaga di situ hanya fisioterapis. Ketika ada luka terbuka, yang paling utama dilakukan adalah hentikan pendarahan kalau memang itu ada pendarahan. Jadi biasanya luka terbuka itu kan ada pendarahan tuh, darah mengalir keluar dengan banyak cepat dan deras. Yang pertama kita lakukan adalah hentikan pendarahannya dulu. Kita bisa tekan bagian di atas lukanya biar pendarahannya berhenti. Terus sama kita bersihkan lukanya. Nah, kebanyakan nih bersihkan luka kalau Mbak Tia pakai apa? Biasanya mungkin pakai air mengalir atau enggak pakai alkohol. Oke, bersihkan luka itu jangan pakai alkohol. Karena sakit, pasti akan tambah sakit. Bersihkan luka cukup disiram pakai air steril yang mengalir, misal pakai air minum kemasan. Kita bersihkan pakai itu cukup. Yang penting airnya kita pastikan bersih. Kalau kita bersihkan langsung pakai alkohol, itu nanti pasien akan sangat kesakitan. Itu kan kasihan banget tuh, ya kan? Jika nanti dikhawatirkan beberapa alkohol, kalau yang kita tidak tahu kualitasnya, itu nanti malah bisa merusak jaringan yang terbuka itu. Jadi amannya kita pakai air mineral atau air kemasan yang memang itu kita tahu bersih. Jadi kita bersihkan pakai itu, disiram pakai air mengalir, pelan-pelan nggak apa-apa. Terus bisa juga kita lap pakai tisu atau kapas. Jadi biar kita tahu, kan misalnya kalau luka terbuka darahnya kemana-mana, kita nggak bisa lihat jelas lukanya seperti apa, kita bersihkan dulu. Terus biasanya kalau saya berjaga di lapangan itu ada kayak alat yang membuat ngerekatin luka, apa saya lupa namanya. Jadi dia kayak plester gitu, tapi nanti kayak bisa jahit luka gitu loh, bisa merapatkan luka. Jadi bisa diaplikasikan itu. Jadi biar lukanya nutup. Harapannya kalau lukanya tertutup, pendarahannya bisa berhenti. Gitu. Kalau misalnya itu kan penanganan cedera dari profesional ya Pak. Kalau mungkin kan teman-teman yang nonton kan nggak semua dari kalangan profesional. Misalnya mereka olahraga di rumah, terus misalnya ada cedera, itu yang bisa dilakuin apa Pak? Yang paling benar adalah istirahat. Jadi semuanya kalian lagi di rumah nih ya, nggak sengaja nonton pertandingan bola, tarkam gitu, katakanlah tarkam gitu ya. Terus ada yang cedera, biasanya kan kalau masyarakat awam dikasih balsem tuh, tambah panas kan. Kalau nggak malah langsung dipijet tuh, ada kan yang langsung dipijet. Padahal sesuatu yang bersifat panas itu adalah kontraindikasi untuk cedera yang bersifat akut.
Kalau panas itu nanti dilakukan, efek dari panas itu membuat cedera itu akan jadi semakin parah. Apalagi dipijat, sudah jaringannya rusak, langsung dipijat. Dipijatnya kita nggak tahu pijat seperti apa. Itu kan nanti akan memperburuk cedera. Yang paling benar, kalau ada cedera itu diistirahatkan dulu. Oke, sudah diistirahat, aman. Kalau memang ada es, dikasih kompres es. Kalau nggak ada es, ya sudah disuruh istirahat. Terus lokasi yang cedera itu nanti ditinggikan posisinya sambil diberi gerakan-gerakan ringan untuk ngetes misal dia cederanya parah atau enggak. Tapi kalau memang cederanya parah, yang paling benar kalau kita nggak tahu mesti ngapain, ya disuruh istirahat. Kalau istirahat nggak mampu, langsung kita rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu udah paling benar, Bu. Nah, saya tuh pernah tahu ya Pak, Ya. itu tuh teman saya ada yang cedera, terus Ya. kan bengkak gitu kan Pak. Itu tuh terus kalau orang zaman dulu dikasih beras sama kencur. Nah Ya. itu tuh sebenarnya boleh apa enggak Pak? Oke, dikasih biasanya beras ditumbuk halus, dikasih sama kencur gitu. iya. Kalau itu sih boleh saja ya. Memang kan kalau beras itu setahu saya itu sifatnya lebih adem, lebih dingin gitu kan. Itu sih boleh aja. Kalau orang Jawa bilangnya itu nanti diboboi gitu kan. Jadi dibaluri pakai beras yang sudah ditumbuk dicampur kencur. Katanya biar bengkaknya cepat berkurang. Itu sih sah-sah saja menurut saya. Dan itu fine-fine aja sih, nggak ada masalah menurut saya. Selama tidak ada luka terbuka. Karena kalau ada luka terbuka takutnya nanti malah itu masuk ke dalam lukanya. Iya. Gitu. Terus tadi kan Bapak juga menjelaskan kalau kadang kesalahannya itu langsung dipijat kan Pak. Iya. Nah, kalau sebenarnya massage itu boleh kan, massage itu boleh ya Pak buat cedera, pasti boleh kan Pak? Boleh. Nah, itu tuh yang Dengan syarat benar. tertentu ya. Oh ya. Nah, itu tuh boleh dilakukannya setelah cederanya berapa hari, Oke. atau ciri-cirinya kayak gimana yang boleh Oke. dimassage? Jadi kalau di ilmu fisioterapi, kalau cedera akut atau cedera baru itu dia punya pantangan, dia punya kontraindikasi, yaitu HAM, hot, alkohol, RAM, terus massage, ya. Jadi ketika cedera itu baru, kita nggak boleh memberikan sesuatu yang sifatnya panas. Misal kompres panas, balsem, atau krim-krim yang bersifat panas itu nggak boleh. Terus juga alkohol. Kalau luka terbuka itu kita nggak boleh minum alkohol. Apalagi diminumin alkohol ya. Nggak boleh. Terus run. Jadi jangan biarkan dia melanjutkan aktivitas. Oh, Jadi jangan dia melanjutkan aktivitas, jadi dia istirahat. Terus M-nya massage. Jadi kalau untuk kondisi cedera akut atau cedera baru yang dia masih punya aktualitas tinggi, jadi masih panas, masih bengkak, warnanya masih kemerah-merahan, terus masih nyeri, itu jangan dimassage dulu. Massage itu boleh dilakukan ketika tanda-tanda inflamasi atau tanda-tanda radang ini sudah berkurang. Jadi bengkaknya sudah berkurang, terus nyerinya sudah berkurang, terus warna kemerah-merahnya sudah berkurang. Itu nanti boleh kita massage. Nah, biasanya memang untuk kondisi-kondisi cedera otot misalnya yang dia itu overload, overuse, itu kan nanti dia akan spasmo tuh, akan tegang sekali. Nah, kalau sudah radangnya sudah berkurang, itu bisa kita massage dengan syarat itu tadi, radangnya, tanda-tanda radangnya sudah berkurang, jadi aktualitasnya sudah rendah gitu. berarti selama Bapak menangani cedera atlet di lapangan gitu, berarti nggak pernah ya Pak kalau misalnya habis ada atlet cedera langsung dimassage gitu? Nggak pernah, kecuali pakai ice massage. Jadi ice massage itu kita gosok pakai es. Jadi kan kalau dikompres cuma dikompres sedikit doang, kadang-kadang bengkaknya itu kan panjang gitu ya, atau misal cederanya di kaki terus panjang dari tungkai bawah, dari pergelangan kaki ke arah lutut gitu. Itu nanti kompresnya kita bisa pakai es yang kita gosokkan pelan-pelan searah serabut ototnya.
itu es massage namanya, itu boleh. Gitu. Nah Pak, jadi kan tadi kita udah banyak bahas tentang penanganan cedera ya Pak. Iya. Nah, kalau misalnya tips buat pencegahan biar nggak terjadi cedera ada nggak Pak? Oke, jadi tips biar kalau kita olahraga nggak cedera. Tentu saja kalau dari sudut pandang saya ada ya. Jadi sesuatu itu kalau menurut saya lebih baik dicegah daripada diobati. Pun begitu dengan cedera olahraga. Nah, jadi untuk mengurangi resiko cedera olahraga itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemanasan. Ya. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan olahraga itu kita lakukan dulu pemanasan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempersiapkan otot-otot dan organ tubuh kita itu nanti biar nggak kaget. Biasanya kan kalau kita olahraga itu kan kita memaksakan diri, apalagi untuk olahraga prestasi gitu ya. Itu kan biasanya tubuh itu dipaksa mengeluarkan performa sebaik mungkin, dipaksa benar-benar untuk mengeluarkan performa sebaik mungkin. Nah, kalau kita nggak lakukan pemanasan, itu biasanya nanti akan terjadi cedera, terutama di jaringan lunak otot dan persendian. Makanya sebelum olahraga itu sebaiknya kita lakukan pemanasan. Pemanasan dengan cara apa? Ada beberapa hal yang biasa dilakukan. Pertama dengan stretching atau pengeluaran. Stretching yang bersifat ke dinamis. Jadi stretching yang bergerak, dynamic stretching. Terus lakukan juga gerakan-gerakan ringan kayak lari-lari kecil dulu, gerakan-gerakan pengeluaran ringan di tangan dan di kaki itu bisa. Nah, itu tadi kan pemanasan. Nah, terus setelah pemanasan di saat berakhirnya sesi olahraga itu juga kita lakukan pendinginan. Jadi biar otot itu atau organ tubuh itu nggak kaget habis dipaksa kerja berat tiba-tiba berhenti, kan kaget tuh, terjadi perbedaan yang signifikan sekali. Makanya perlu juga pendinginan atau cooling down. Cooling down itu biasanya pakai stretching tapi yang bersifat statis atau pengeluaran yang bersifat statis itu bisa juga. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan lagi, dan ini harus menjadi kesadaran ya kalau kita olahraga. Kalau olahraganya itu hanya bersifat olahraga rekreasi atau yang sekedar olahraga rutin untuk menjaga kondisi tubuh, nggak bersifat kompetisi, itu kita harus tahu batas kemampuan fisik kita. Jadi kalau kita olahraga, itu sebaiknya kita memonitor kondisi fisik kita, baik itu dari segi nafas, detak jantung, dan kelelahan. Jangan sampai memaksakan full tubuh kita jadi nanti terlalu lelah, itu juga nggak bagus. Nah, kalau saran saya kalau kita olahraga yang bersifat rekreasional atau olahraga yang sekedar untuk menjaga kondisi tubuh, itu kita harus sadar kondisi dan bisa memonitoring kondisi tubuh kita biar kita tahu bahwa tubuh kita ini udah saatnya istirahat, ya kita istirahat. Itu kalau sekarang kan olahraga yang banyak diminati, kalau untuk rekreasional biasanya ada gym, terus ada jogging gitu ya, lari, sepedaan gitu. Apalagi kemarin awal-awal pandemi itu sepedaan tapi banget kan. Yeah. Nah, sebaiknya kalau kita olahraga seperti itu yang dia makan waktu lama, kalau sepedaan kan bisa 1 jam 2 jam gitu ya, lari juga gitu. Itu saran saya pakai smartwatch. Jadi pakai jam yang bisa dia ngukur denyut nadi, ritme pernafasan, terus detak jantung. Itu gunanya buat apa? Untuk memonitor kondisi tubuh kita. Jadi pasti kan olahraga itu ada peningkatan denyut jantung, tapi kan kalau peningkatannya sudah terlalu jauh itu kita harus berhenti. Pun begitu dengan pernafasan dan yang lain. Jadi kita yang sebenarnya bisa mencegah cedera itu adalah kita sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya waktu olahraga udah kerasa kayak ngos-ngosan gitu, udah harus berhenti ya Pak? Ya, udah, kita memang harus berhenti. Kecuali kita memang sudah melakukan observasi sebelumnya. Misal kita punya target olahraga di gym gitu ya, dan kita punya personal trainer. Kalau di gym kan biasanya ada personal trainer. Kita biasanya dikasih target tuh kan. Kalau kita olahraga awal-awal kan biasanya cepet banget tuh ngos-ngosan, gampang banget ngos-ngosan.
Tetapi kalau kita memang didampingi oleh tenaga yang profesional dengan arahan yang tepat dari seorang profesional, kita bisa sedikit memaksa tubuh. Pastinya personal trainer itu kan juga punya pengalaman untuk mengetahui batasan setiap individu kan. Jadi kalau kita didampingi oleh seorang tenaga profesional, dipaksa sedikit sih menurut saya nggak masalah, karena memang sudah ada pengawasannya. Itu dosisnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu Pak. Kalau misalnya pandemi kayak gini kan jarang ya Pak, orang bisa ke gym juga kan jarang banget, apalagi sekarang lagi zamannya PPKM. Iya. Nah itu kalau olahraga yang kira-kiranya efektif dilakukan di rumah itu apa Pak? Oke. Kalau masa pandemi ini memang kegiatan masyarakat di tempat umum dibatasi ya. Tapi kan itu juga tidak menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk tetap berolahraga. Jadi biasanya kalau saran saya untuk olahraga di masa pandemi seperti ini, kita bisa olahraga workout di rumah. Bisa push up, bisa pull up, kalau ada tempatnya bisa sit up, terus bisa juga squat jump dan lain-lain. Intinya tutorial workout di YouTube banyak. Nah, kalau workout terlalu berat, bisa juga pakai yoga. Terus yoga nggak fleksibel Pak, saya nggak bisa tubuhnya tekuk-tekuk. Bisa juga pakai senam aerobik. Di rumah kan bisa tuh di teras atau di halaman belakang nonton YouTube. Kita bisa cari video tutorial senam aerobik. Kita bisa senam aerobik di rumah dengan bantuan dari video YouTube. Terus kalau itu bosen Pak, cuma di rumah terus nggak ngapa-ngapain, ya wes lari keliling rumah setengah jam itu udah cukup. Kalau rumahnya memungkinkan dikelilingi. Pak, rumah saya komplek, kanan kiri tembok tetangga, nggak bisa lari-lari keliling. Ya wes bisa skipping bisa. Terus kalau memang di komplek yang tertutup ya, kita tahu tetangga kita juga aman, bisa jogging keliling komplek. Itu juga biar nggak bosen aja kan kalau kita olahraga. Kalau saya, kalau cuman olahraga di rumah itu bosen. Saya gampang bosen. Makanya alternatifnya saya pilih jogging di komplek, tapi pilih waktu-waktu yang kira-kira masih aman ya. Biasanya habis subuh itu masih udaranya juga masih enak, terus komplek juga masih relatif sepi kan. Terus kalau yang hobi sepeda bisa sepedaan. Itu juga selain untuk menghibur secara psikologis ya, kalau kita sepedaan kan bisa kemana-mana, lihat pemandangan enak gitu kan. Jadi juga ada efeknya juga buat tubuh biar makin sehat. Betul. Kalau misalnya kita nih Pak kan udah ngelakuin olahraga, tapi tuh kok ngerasa kayak misal kita milih olahraga A nih, terus kita nggak kuat, terus kita milih alternatif ke olahraga B, itu nggak kuat juga. Terus gimana nih Pak caranya nyari yang olahraga yang cocok gitu Pak? Oke, pasti kalau kita mikirnya seperti itu ya, misal saya mau main bola nggak bisa. Saya mau basket nggak bisa. Terus saya mau renang nggak bisa. Ya kalau kita nurutin seperti itu nggak bisa, kita nggak akan bisa. Tapi kan nggak ada orang yang nggak bisa lari. Jogging, kecuali memang dengan kondisi kelainan fisik tertentu ya. Kalau kita ngomongin manusia normal, tanpa kelainan, tanpa penyakit, jogging itu kan paling mudah dan paling pasti bisa. Nah, kalau yang dikategorikan nggak bisa itu adalah nggak bisa lama, ya nggak masalah. Kita jogging nggak harus sekali jogging 1 jam, itu nggak harus. Mana ada orang yang pertama kali jogging 1 jam kan nggak ada. Pasti dimulai dulu dari 15 menit, terus nanti naik ke 20, naik ke 30, naik ke 45, naik ke 1 jam. Nah, yang harus jadi perhatian, yang harus dicatat juga, kalau kita nggak pernah olahraga, tapi tahu-tahu kita olahraga, di hari-hari awal olahraga itu pasti akan capek luar biasa. Karena memang tubuh belum terbiasa melakukan aktivitas berat. Nah, biar nggak capek bagaimana? Ya istiqomah olahraganya. Olahraganya harus teratur. Jadi biar tubuh itu punya respon yang baik saat kita habis olahraga. Misal jogging itu idealnya dilakukan 2 hari sekali atau seminggu 3 kali. Itu udah paling enak loh.
Atau kalau bisa tiap pagi. Kalau Pak berat badan saya berlebihan nih, kalau jogging kan bahaya ya. Kalau berat badannya berlebihan, misal 100 kilo gitu ya, jogging juga kasihan lututnya. Itu bisa dimulai dengan jalan kaki dulu. Jalan kaki keliling komplek mulai dari setengah jam, nanti naik ke 45. Nanti kalau kondisi fisik sudah menyesuaikan, terus kita juga sudah mulai kuat, kita bisa mulai jogging. Jadi semuanya itu nggak harus dimulai dari dosis yang tinggi, tapi kita mulai dari dosis yang rendah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang penting kita harus rutin dan konsisten. Rutin dan konsisten, nanti seiring berjalannya waktu, durasi olahraga itu akan meningkat. Berarti dimulai dari kebiasaan ya Pak? Ya. Bapak nih punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di rumah? Oke. Jadi terkait olahraga. Jadi saya pernah baca suatu penelitian yang mengatakan bahwa olahraga itu bisa meningkatkan kebahagiaan. Jadi orang yang rajin olahraga dengan orang yang tidak olahraga, itu orang yang olahraga itu 30% lebih bahagia daripada orang yang tidak olahraga. Nah, itu juga benar menurut saya. Karena ketika kita berolahraga, itu ada beberapa hormon kebahagiaan yang dalam tubuh kita itu memang meningkat. Jadi olahraga itu mau nggak mau itu adalah kewajiban kita sebagai seorang manusia. Jadi menurut saya rasa bersyukur kita kepada Tuhan, kita diberi tubuh sehat itu adalah dengan merawatnya. Nah, merawat tubuh itu selain menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat, kita tentu juga harus berolahraga, ya kan? Makanya olahraga itu memang harus kita lakukan, apalagi untuk mahasiswa atau orang-orang yang kerja kantoran seperti saya, yang aktivitas fisiknya sedikit sekali. Kebanyakan kerjaannya cuma diem di kursi, duduk depan laptop gitu ya. Olahraga ini selain nanti bisa berakibat baik bagi fisik, itu juga berakibat baik bagi kesehatan mental kita. Jadi memang olahraga itu di awal-awal berat dan susah menemukan partner yang cocok. Syukur-syukur kalau kita nemu partner yang cocok yang bisa saling menyemangati. Tapi yang paling penting itu adalah kita niat olahraga untuk investasi kesehatan kita. Karena menjaga kesehatan itu lebih mudah dan lebih murah daripada nanti mengobati penyakit. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi pesan dari Pak Dion buat teman-teman semua. Jadi yang pasti jangan lupa olahraga ya Pak, meskipun dengan durasi yang cuman sebentar. Nanti lama-lama durasinya juga bisa meningkat ya Pak. Nah, jadi buat teman-teman nih di rumah jangan lupa olahraga meskipun di masa pandemi, karena olahraga itu juga penting untuk meningkatkan imun yang pasti. Nah, dan juga teman-teman semua tetap harus bahagia ya Pak, yang penting karena bahagia itu juga bisa meningkatkan imun teman-teman. Nah, buat teman-teman semua juga tetap selalu harus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga, karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari virus yang sekarang sedang mewabah. Nah, hari ini kita udah ngobrol banyak nih sama Pak Dion. Terima kasih untuk waktunya yang udah disempatkan untuk ngobrol-ngobrol di Pisioto kali ini dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Pak, bisa berbagi ilmu lagi yang lebih banyak. Amin. Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai, jadi bakal banyak event-event olahraga juga bisa lancar lagi semuanya. Nah, buat teman-teman nih yang sekarang lagi ini kan udah mau mulai tahun ajaran baru ya. Di Stikas juga udah mulai buka pendaftaran ya Pak. Iya. Nah, buat teman-teman nih yang masih cari kampus dan tertarik di kampus kesehatan ya Pak, di kampus kesehatan bisa banget coba cek di
webnya Stikes Nasional. Di situ akan ada banyak informasi tentang Stikes Nasional, ada prodi-prodinya. Dan yang pasti kalau buat temen-temen nih yang tertarik di fisioterapi, bisa banget gabung kita di prodi Diploma 4 Fisioterapi Stikes Nasional. Oke, kita tunggu ya. Ya, kita tunggu ya teman-teman. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.